Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mendengus. Setelah berbicara, cahaya melintas di telapak tangan Chu Feng, dan kapak besar berwarna hitam yang panjangnya 2 meter pun segera muncul. Setelah Asura Ghost Axe muncul, seluruh atmosfer Chu Feng benar-benar berbeda. Dia ditutupi oleh lapisan asap berwarna hitam, dan seolah-olah dia bergabung menjadi satu dengan Asura Ghost Axe itu sendiri. Kapak hantu Asura, itu adalah elit armamen di poster buronan, yang ditemukan oleh 6 kekuatan besar di sisa-sisa kuno. Melihat Asura Ghost Axe, semua orang di tempat kejadian tampak tercengang. Terutama untuk Tang Yixiu dan yang lainnya. Mereka mengerutkan alis mereka dengan kuat, dan tatapan ketakutan melintas di mata mereka karena dari Asura Ghost Axe, dan mereka juga merasakan aura kematian. Mereka sangat percaya, bahwa kapak itu bahkan lebih menakutkan daripada teknik pembantaian harimau putih Chu Feng. Jika mereka terkena tebasan oleh kapak itu, mereka pasti tidak akan memiliki banyak keberuntungan, dan mereka pasti akan mati. Asura Ghost Axe milik Chu Feng tidak bisa diremehkan. Kita sudah tidak bisa ceroboh lagi. Kita perlu mengeluarkan kartu truf tersembunyi yang diberikan oleh wakil kepala Jie, atau kita akan sangat mungkin mati di sini hari ini, ucap Liu Xiaoyao. Tiba-tiba saja, Liu Xiaoyao mengirim pesan mental kepada 3 orang lainnya. Ketika dia berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan pil obat berwarna darah segera muncul. Melihat bentuk khususnya, itu adalah pil obat terlarang. Pil obat terlarang itu berbeda dari yang lainnya. Pil itu benar-benar bergerak, dan ketika bergoyang, pil itu bahkan terus membuat teriakan mengerikan, yang seolah-olah itu adalah sesuatu yang hidup. Dan setelah mengambil pil obat terlarang itu, Liu Xiaoyao tanpa ragu menelannya. Pada saat itu juga, auranya tiba-tiba naik dengan cepat yang awalnya berada tingkat 1 ranah surga, kini ia telah melangkah ke tingkat 2 ranah surga. Oh dewa, kami sebenarnya dipaksa oleh bocah ini sampai ke titik ini, dan bahkan perlu menggunakan pil yang tabu ini, ucap Song Qingfeng. Song Qingfeng dan yang lainnya menatap pil obat terlarang di tangan mereka. Mereka tidak bisa untuk tidak menelannya, dan bahkan ada beberapa ketakutan di wajah mereka. Namun meskipun mereka tidak mau, tetapi nerada dalam situasi itu, mereka juga tidak ragu, dan satu demi satu mereka semua minum pil obat terlarang itu. Setelah pil obat terlarang memasuki mereka, contohnya seperti Liu Xiaoyao, aura mereka naik dengan sangat. Segera, mereka naik ke tingkat 2 ranah surga. Lalu asap berwarna darah menggeliat seperti ular kecil ketika mereka melilit tubuh mereka, dan kemudian berputar-putar. Bahkan rambut mereka mulai bergetar, dan pakaian mereka mulai bergoyang. Semua orang, coba lihat. Apa yang baru saja mereka makan? Apakah itu adalah pil obat terlarang? Pil obat terlarang macam apa, yang mampu menyebabkan kekuatan mereka yang ada di ranah surga dapat meningkat pesat? Ucap seseorang. Para pengamat yang secara pribadi melihat semuanya berteriak kaget, dan mereka merasa sulit untuk mempercayainya. Karena meskipun pil obat terlarang itu kuat, dan itu ada batasannya. Maka yang terbaik adalah, itu dilakukan oleh para ahli di ranah mendalam untuk menggunakannya. Dan meskipun para ahli di ranah surga bisa mendapatkan beberapa efek, itu sama sekali tidak akan menyebabkan kultivasi mereka meningkat pesat, apalagi untuk menembus level. Saat ini aura Liu Xiaoyao dan yang lainnya naik dengan kasar, dan itu sudah jelas tidak normal. Pil obat terlarang seperti itu, seharusnya mereka hanya bisa dibuat oleh spiritualis dunia jubah ungu. Dan sekarang benua dari 9 provinsi, kamu tidak boleh memiliki spiritualis dunia jubah ungu manapun. Bahkan jika ada, hanya dinasti Jiang yang akan memilikinya. Jadi pil obat terlarang yang dikonsumsi oleh mereka berempat, itu dapat dihitung sebagai harta yang tak ternilai. Sepertinya mereka benar-benar akan mempertaruhkan semuanya terhadapmu, ucap si ratu. Mendengus. Tingkat 2 ranah surga, itu masih bukanlah apa-apa. Jika mereka terlalu lemah,
Aku tidak akan memiliki keinginan yang begitu ceroboh. Balas Chu Feng sambil dengsringan tersenyum, lalu dengan cepat setelah itu, dia tiba-tiba melambaikan kapak besarnya. Dengan desiran yang khas, bilah cahaya berwarna hitam berbentuk setengah bulan itu terbang keluar, dan dengan ganas berlari menuju Liu Xiaoyao dan yang lainnya. "Hati-hati," teriak Liu Xiaoyao. Kecepatan bilah cahaya berwarna hitam itu sangatlah cepat, tetapi Liu Xiaoyao dan yang lainnya yang memiliki elit armamen dan kultivasi tingkat 2 dari ranah surga, itu berhasil menghindarinya. Bang! Bilah cahaya langsung meleset, dan meledak ke arah istana yang jauh. Seketika saja riak yang mengamuk itu menyebar, dan bangunan yang berada di jalur lintasannya telah dihancurkan oleh bilah cahaya berwarna hitam itu. Aku pernah mendengar, bahwa elit armamennya mampu mengenali tuannya. Sepertinya kekuatan kapak itu memang sedikit lebih kuat dari pedang kayu Dewa Murongyu. Saudara-saudara, saat ini kita sudah tidak punya cara untuk melarikan diri. Kita hanya bisa mengeluarkan semua yang kita miliki kepada bajingan kecil ini, dan biarkan dia tahu kekuatan kita 4 bersaudara. Ucap mereka. Kamu datang pada waktu yang tepat, ucap Chu Feng. Chu Feng terus-menerus melambaikan kapak di tangannya, dan bilah bulan sabit berwarna hitam itu memenuhi udara dan terbang. Tapi itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Liu Xiaoyao, yang pada saat ini telah menggunakan pil obat terlarang. Tidak hanya kekuatannya meningkat, bahkan kecepatannya berlipat ganda, dan bilah cahaya berwarna hitam Chu Feng sebenarnya telah dihindari olehnya. Segera, dia sudah tiba di depan Chu Feng. Dalam situasi itu, bahkan wajah Chu Feng tidak bisa untuk tidak berubah, dan dia buru-buru mendesak naga biru di bawahnya untuk bergerak lebih cepat, dan kemudian menghindar ke samping. Sialan, ini jelas-jelas hanya 2 tingkat saja perbedaan kultivasi dari hari itu, ketika aku melarikan diri dari villa bergengsi. Namun sayangnya, ada perbedaan besar kekuatan Asura Ghost Axe di tangan aku. Sepertinya bahkan jika kapak ini mengakui aku sebagai tuan dan menjadi satu dengan aku, tapi ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kultivasi aku, itu pada saat aku ingin menggunakan kekuatan penuhnya, pikir Chu Feng. Pada saat itu juga, meskipun tidak perlu meragukan kekuatan Asura Ghost Axe, dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang kecepatannya yang melambat. Menghadapi Liu Xiaoyao yang menggunakan pil obat terlarang dan juga memiliki elit armamen KW, Asura Ghost Axe Chu Feng benar-benar tidak bisa melakukan apapun padanya. Chu Feng, kekuatan Asura Ghost Axe kamu memang cukup kuat. Tapi sayangnya, itu tidak berguna ketika digunakan oleh orang lemah sepertimu. Yang terbaik adalah memberikannya kepada kami, itu agar kami dapat mengurus kamu dengan baik, ucap Skeng King Feng. Pada saat yang sama, Song King Feng dan 2 orang lainnya juga mengepung Chu Feng dan menyerangnya. Melihat itu, cahaya biru melintas di bawah kakinya, dan dia buru-buru menghindar. Ketika mereka berada di tingkat 1 ranah surga, mereka sudah bisa menyebabkan teknik armor kura-kura hitam Chu Feng retak. Namun pada saat ini, mereka telah melangkah ke tingkat 2 dari ranah surga. Jadi udah pasti, mereka dapat menghancurkan teknik kura-kura hitam Chu Feng, dan bahkan mungkin membunuhnya. Jika terus seperti ini saat bertempur melawan mereka, itu hanya akan menjadi tindakan bodoh. Tapi untungnya Chu Feng memiliki naga bepergian melalui 9 surga, dan keterampilan bela diri lebih mendalam yang jauh mendekati keterampilan bela diri peringkat 9. Jadi, ia memiliki keunggulan absolut dalam hal kecepatan. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka secara langsung, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kecepatannya untuk melarikan diri. Dan juga, kebenarannya memanglah seperti itu. Tidak peduli seberapa cepat Liu Xiaoyao dan yang lainnya, mereka masih tidak dapat menandingi kecepatan Chu Feng. Bahkan Jie Yan sendiri, yang berada di tingkat 5 ranah surga saja tidak akan dapat menangkap Chu Feng, apalagi dengan mereka. Chu Feng, apakah kamu itu monyet atau manusia? Kamu hanya tahu cara melarikan diri. Apakah kamu tidak memiliki keterampilan rahasia? Apakah kamu tidak memiliki elit armamen? Apakah kamu tidak akan mengirim kami ke jalan kematian kami? Coba dan lawan kami secara langsung.
Song Qingfeng dan yang lainnya dengan keras menghina. Dasar 4 bajingan. Karena kalian tidak dapat mengalahkan aku, bahkan kalian meminum pil obat terlarang. Apakah kalian tidak punya rasa malu? Orang-orang di level 1 dari ranah surga tidak dapat mengalahkan aku, yang hanya berada di level 7 dari ranah mendalam. Apakah kalian masih punya wajah untuk dipasang? Balas Chu Feng. Saat Chu Feng berlari, dia menghina kembali. Itu disebut dengan santai, dan juga bisa disebut dengan nyaman. Chu Feng bisa menggunakan naga perjalanan melalui 9 surga untuk bergerak cepat selama beberapa hari, dan bahkan dia akan tetap baik-baik saja. Itu adalah alat transportasi Chu Feng yang paling nyaman dan tercepat. Jika dia menggunakan naga bepergian melalui 9 surga untuk mengelilingi Liu Xiaoyao dan yang lainnya, dia pasti bisa melelahkan mereka sampai mati. Karena lagi pula, tidak semua orang memiliki kekuatan mendalam yang tak ada habisnya di dalam dantian mereka seperti Chu Feng, itu untuk secara tak terbatas mendukung keterampilan bela dirinya. Tetapi Liu Xiaoyao dan yang lainnya tidak bisa melakukannya. Mereka menggunakan pil obat terlarang, dan hanya karena itulah mereka mampu mengejar Chu Feng. Jika kekuatan pil obat terlarang itu menghilang, dan kekuatan rebound telah datang, jangankan untuk bertukar pukulan dengan Chu Feng, kemungkinan besar mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil. Mereka akan seperti ikan di talenan, dan mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa selain membiarkan Chu Feng membantai mereka. Sialan, bocah ini sengaja melakukan ini. Dia sedang menunggu kita untuk menghabiskan kekuatan dari pil obat terlarang kita, lalu menyerang kita setelah itu. Kita tidak bisa terus membiarkan dia membakar kita seperti ini, atau kita akan mati. Cepat lari, kita harus meninggalkan tempat ini. Teriak Liu Xiaoyao. Akhirnya Liu Xiaoyao adalah orang pertama yang menanggapi hal itu, ketika dia secara tersembunyi mengirim pesan mental kepada 3 orang lainnya. Sialan, bajingan ini. Dia sangat tercela ini, balas yang lainnya. Dan setelah mendengar pesan mental Liu Xiaoyao, Song Qingfeng dan yang lainnya juga menyadari, bahwa tanpa berbicara lebih banyak, mereka berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Ingin kabur ya? Mendengus. Bisakah kamu melakukannya? Ucap Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng dengan dingin mendengus, dan sambil menunggangi naga biru, dia mengejar 4 orang itu. Mengapa mereka berlari? Apakah mungkin bahwa keempat jenius itu tidak bisa mengalahkan Chu Feng, dan bahkan setelah minum pil obat terlarang? Ucap seseorang. Ketika mereka melihat pemandangan itu, semua orang yang mengamati menjadi sangat bingung. Tapi sayangnya, tidak ada orang di tempat kejadian berada di ranah surga, sehingga mereka hanya bisa menonton ketika mereka melihat Chu Feng dan yang lainnya pergi. Mereka tidak memiliki cara untuk mengejar, jadi itu menyebabkan banyak orang menghela nafas sambil menggelengkan kepala mereka, dan mengekspresikan ketidakberuntungan mereka. Sialan, jangan ikuti kami. Teriak Liu Xiaoyao. Pada saat itu juga, Liu Xiaoyao dan yang lainnya sudah terbang menjauh dari tempat pemabuk atau bermimpi. Tetapi itu sia-sia saja, karena Chu Feng terus mengikuti mereka. Tidak peduli bagaimana mereka berbalik arah, mereka tidak bisa menyingkirkan Chu Feng. Karena ketika membandingkan kecepatan mereka, Chu Feng sudah dari awalnya lebih cepat daripada mereka. Jadi, bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri darinya? Hahaha, hei para bajingan, jangan lari. Lihatlah bagaimana kakekmu di sini akan menjagamu. Chu Feng tertawa dan berkata dengan keras. Ketika dia bergoyang di sisi 4 orang itu, dia dengan berani menghina mereka, dan bahkan tanpa malu-malu menarik wajah dan membuat gerakan jari yang tercela. Chu Feng, kamu lebih baik tidak masuk ke tanganku. Atau aku akan pastikan membuatmu berharap untuk hidup, tetapi tidak bisa. Dan bahkan kamu berharap untuk mati, tetapi juga tidak bisa. Ucap Song Qingfeng dan yang lainnya sambil menggertakkan gigi mereka dalam kemarahan, yang disebabkan oleh Chu Feng. Karena mereka sudah tahu, niat apa yang dia miliki dengan mengikuti mereka. Ini sudah jelas, dia ingin menunggu sampai kekuatan pil obat mereka memudar, dan kemudian menyerang mereka ketika mereka menerima rebound.
Dalam situasi seperti itu, keempatnya juga melemparkan serangan ke arah Chu Feng sambil masih melesat terbang. Tetapi semua itu tidak berguna, dan serangan itu tidak bisa mengenai Chu Feng. Chu Feng juga berpikir untuk menggunakan kekuatan Asura Ghost Axe, serta kecepatan absolutnya untuk menyerang mereka. Dan ketika mereka kelelahan atau menerima efek samping, barulah Chu Feng bisa langsung membunuh mereka seperti itu. Namun itu sia-sia, karena meskipun kecepatan perjalanan naga melalui 9 surga itu cepat, ia tidak bisa mengendalikan secara bersamaan dengan teknik langit kekaisarannya. Itu tidaklah masalah jika dia melarikan diri atau mengejarnya, tetapi jika bertarung dengan jarak dekat, maka itu tidaklah mudah. Jadi sangat sulit untuk menggunakan elit armamen untuk menyerang, dan pada akhirnya dia menyimpulkan dengan kegagalan. Karena sudah seperti itu, Chu Feng dan Liu Xiaoyao beserta yang lainnya, mereka semua hanya bisa bertindak seperti itu. Mereka hanya terus main kejar-kejaran satu sama lain, dan mereka terus mengulanginya berulang-ulang selama 1 jam penuh. Akhirnya Liu Xiaoyao menggigit giginya, lalu mengirim pesan mental ke 3 orang lainnya. Tidak akan bagus jika ini terus berlanjut, dan kita berempat akan mati karena Chu Feng. Berpisahlah, dan melarikan dirilah dengan cara berpencar. Setidaknya dengan cara itu, 3 orang masih bisa untuk terus hidup, ucap Liu Xiaoyao. Setelah berbicara, Liu Xiaoyao berbalik, dan dia pergi lebih dulu untuk melarikan diri ke arah lain. Bai Yunfei dan Tang Yixiu juga dengan cepat mengikuti, dan melarikan diri ke arah yang lain. Sial, ucap Song Qingfeng. Dan karena kecepatan yang lain terlalu cepat, ketika Song Qingfeng menanggapi situasi ini, ketiganya sudah pergi agak jauh. Kemudian ketika Song Qingfeng menoleh, dia dengan tak berdaya menemukan bahwa Chu Feng masih mengikuti dirinya. Itu menyebabkan dia menjadi sangat marah, dan dia hampir menjadi gila saat dia meraung. Sialan, mereka sudah lari. Mengapa kamu tidak mengejar mereka? Kenapa kamu harus terus mengikutiku? Ucap Song Qingfeng. Oh, karena kamu adalah bajingan, dan kamu jugalah yang mengutuk paling sengit. Kamu jangan khawatir, karena hari ini, kakekmu aku akan membunuhmu lebih dulu. Dan di suatu hari nanti, 3 saudara harammu itu akan mengikuti jejakmu. Chu Feng tertawa dan berkata. Tetapi di matanya, itu tampak niat membunuh yang melonjak. Mengutuk, jika kamu punya nyali, maka jangan melarikan diri, dan lawanlah aku secara langsung. Song Qingfeng melolong dengan marah. Tidak, kamu adalah cucunya, aku adalah kakeknya. Kamu tidak boleh menggertak kakek kamu. Balas Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Bajingan, jika kamu bisa, berdiri di tempat dan jangan lari. Teriak Chu Feng. Song Qingfeng dengan gila melemparkan serangannya ke arah Chu Feng, itu saat dia berada di udara. Ayo datang, cucu yang baik, kejarlah kakekmu. Ayo kejar kakekmu kembali, cepat kejar dan tangkap kakek, ucap Chu Feng dengan nada menghina. Saat Chu Feng mengendarai naga biru dan terbang di udara, dia menepuk pantatnya sambil membuat Song Qingfeng marah. Sialan, berhenti mengikutiku. Sialan, berhenti mengikutiku. Teriak Song Qingdeng. Song Qingfeng tidak lagi mengejar Chu Feng. Dia malah beralih arah, dan melarikan diri dengan kecepatan yang ekstrim. Tapi itu tidak berguna, karena Chu Feng dengan sangat cepat mengejarnya, dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Cucu bajingan, patuhlah dengan kakek. Kakekmu takut kalau kamu akan bertemu orang jahat, jadi aku di sini untuk melindungimu. Chu Feng tersenyum dan berkata, matilah. Sepanjang hidupku, ini adalah pertama kalinya aku, Song Qingfeng, melihat seseorang yang tak tahu malu seperti kamu. Tidak, kamu bukan orang. Kamu adalah binatang kecil yang tidak tahu malu. Teriam Song Qingfeng. Betul sekali. Lanjutkan mengutuk, dan kutuklah lebih keras lagi. Lihatlah bagaimana kakekmu akan merawatmu, balas Chu Feng. Chu Feng, leluhurmu sialan. Baiklah, aku akan ingat itu. Aku akan memberikan kamu pelajaran, itu untuk menggantikan leluhur kamu. Meraung, teriak Song Qingfeng. Akhirnya setelah beberapa saat berbicara,
kekuatan pil obat Song Qingfeng memudar, dan kekuatan rebound mulai menjalar di tubuh fisiknya. Dengan sangat cepat dia tidak bisa bertahan lagi, dan dia jatuh dari udara. Chu Feng, aku mohon padamu, bunuhlah aku. Bunuhlah aku mohon padamu. Meraung, teriak Song Qingfeng. Setelah mendarat di tanah, Song Qingfeng mulai sepenuhnya menderita dari siksaan rebound pil obat terlarang. Hanya dengan berkedip, dia menjadi kurus dan lemah seperti orang-orangan sawah. Kedua matanya masuk ke dalam, dan dia tampak sama seperti mayat hidup. Itu benar-benar sangat menakutkan. Melihat penampilannya, dia jelas-jelas mengalami siksaan yang bahkan lebih menyakitkan daripada Chu Feng pada saat itu. Song Qingfeng tidak tahan dengan siksaan seperti itu, dan dia benar-benar memohon kepada Chu Feng untuk membunuhnya. Ratu, apa yang terjadi? Mengapa aku merasakan kekuatan hidup di dalam tubuhnya telah menghilang? Tanya Chu Feng. Melihat Song Qingfeng dengan penampilan itu, Chu Feng merasa bahwa dia tidak perlu menyerangnya. Karena siksaan dari rebound ini, itu jelas-jelas menyebabkan lebih banyak rasa sakit bagi Song Qingfeng daripada Chu Feng menyerangnya. Semakin kuat kekuatan pil obat terlarang, maka, harga yang dibayarkan juga akan lebih berat. Ini adalah konsekuensi jika menggunakan kekuatan terlarang. Mungkin tanpa kamu melakukan apa-apa, ia akan disiksa sampai mati oleh pil obat terlarang karena tekadnya terlalu lemah, jawab si ratu menjelaskan. Kekuatan terlarang, aku ingin tahu, bagaimana yang dilakukan Yan Ruyu sekarang? Ucap Chu Feng. Setelah mendengar kata terlarang, Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi berpikir kembali pada Yan Ruyu. Karena bagaimanapun juga, apa yang gadis itu kembangkan adalah teknik misterius terlarang. Pada awalnya bahkan penampilan luarnya juga berubah, dan kekuatan itu sebanding dengan tubuh ilahi. Chu Feng, aku mohon padamu. Bunuh aku, cepat bunuh aku. Ucap Song Aing Feng. Tepat pada saat itu, Song Qingfeng memohon pada Chu Feng lagi. Nada suaranya menjadi sangat kecil, dan permohonannya datang dari hatinya. Ketika melihat Song Qingfeng yang wajahnya berubah menjadi putih pucat, serta penampilannya tidak lagi terlihat seperti manusia, bahkan hatinya hanya ingin mati karena siksaan pil obat terlarang ini, kebaikan yang langka pun muncul dari hati Chu Feng. Dia berjalan ke depan Song Qingfeng, dan kemudian berkata dengan suara rendah. Karena seperti itu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tapi kamu harus ingat, jadilah orang yang baik di kehidupan kamu selanjutnya, ucap Chu Feng. Setelah berbicara, Chu Feng meletakkan tangannya di kepala Song Qingfeng. Meraung. Pada saat itu, Song Qingfeng membuat teriakan lain yang merobek hati. Karena Chu Feng saat ini telah menyerap energi sumber Song Qingfeng, dan dia akhirnya menanggalkan hidupnya. Akhirnya Song Qingfeng pun berhenti berteriak. Lalu pada saat yang sama, jantungnya berhenti berdetak, dan dia benar-benar mati. Ratu, apakah kultivasi kamu sudah naik? Chu Feng dengan tidak sabar bertanya, itu setelah ia membantu si ratu menyerap energi sumber Song Qingfeng. Karena dia terburu-buru ketika melarikan diri dari villa bergengsi hari itu, setelah membunuh dua ahli ranah klan surga Jie, Chu Feng tidak dapat mengambil mayat mereka untuk menyerap energi sumber mereka. Karena itulah, si ratu cukup sering mengeluh kepada Chu Feng. Meskipun Chu Feng tahu bahwa si ratu tidak benar-benar menyalahkan dirinya sendiri, dan dia memang kebanyakan bercandanya. Tapi meski begitu, Chu Feng masih merasa menyesal. Namun kali ini, itu dianggap sebagai menebus kesalahannya kepada si ratu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.